Selamat pagi anak-anak. Hari ini ada kedatangan tamu ya, guru yang akan melakukan observasi kelas ya, namanya Ibu Made daerah Tri Victoria. Nah, anak-anak ikuti kegiatannya dengan baik. Bisa mengerti? Ya, baik ya. Selamat pagi anak-anak. Untuk mengawali pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Coba Rama pimpin dulu berdoa ya. Sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, silakan duduk. Ibu mau absen dulu ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa ya? Nama. Nah, siapa lagi? Sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, ada baiknya kita nyanyi dulu ya. Meningkatkan rasa nasionalisme pada diri kita nyanyi Garuda Pancasila dulu ya. Apakah di sini semua udah bisa nyanyi Garuda Pancasila? Coba kita nyanyi dulu yuk. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk anak-anak. Ya, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran terpadu muatan bahasa Indonesia PKN dan IPS. Ya, Ibu mau tanya, orang tua, apa kegiatan orang tua kalian di rumah? Pekerjaannya? Proyek. Terus apa lagi? Jualan. Ya, kamu? Kantor. Terus apa lagi? Ayo, gak apa-apa. Apa lagi? Apa? Oh, cat pakaian bis kacang. Ada lagi? Oke, ada lagi? Apa? Kerasin? Oh ya. Nah, baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang profesi ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang profesi, menganalisis sifat tokoh, dan mengaitkan sila-sila Pancasila, khususnya di sila kedua ya. Nah, hari ini Ibu akan memberikan sebuah cerita ya. Nanti anak-anak baca dan cermati ya. Ya, lebih. Ya, coba baca dulu ya.
Sudah anak-anak? Belum, ya. Tolong dicermati baik-baik ya bacaannya ya. Nah, ya tunggu dulu ya yang belum selesai. Bagaimana? Sudah? Sudah ya. Ya, kalau sudah, Ibu mau tanya, dalam cerita itu siapakah tokohnya dan bagaimana sifat tokoh dalam cerita tersebut? Ya, siapa yang bisa? Ya, apa lagi ya? Tokohnya itu namanya Pak Polisi. Ya, terus? Sifatnya itu dia pantang menyerah. Ya. Pantang menyerah apa lagi? Ayo, siapa yang bisa lagi? Tidak mudah menyerah. Apa lagi? Ikhlas ya. Siapa lagi? Ayo. Ya, panas mau hujan tetap kerja ya, tetap membantu orang, entah itu menyeberang jalan, membantu mengatur lalu lintas ya. Nah, sekarang Ibu tanya, adakah di sini yang orang yang tinggal di dataran tinggi atau di dataran rendah? Ada nggak? Ya. Tinggalnya di mana? Ada yang di pegunungan, di atas ada. Oh, ya. Terus yang di dataran rendah itu di mana? Coba bisa siapa? Ya seperti kita ini kan termasuk dataran rendah. Yang dataran tinggi kan di atas tuh seperti yang tadi bilang di Mundok Limo. Ya. Siapa lagi? Sawah. Ya. Nah, sekarang Ibu mau liatin video ya. Coba dicermati dulu ya. Kita mulai dari dataran rendah dahulu ya. Nah, berbagai pekerjaan yang berkaitan dengan tempat tinggal masyarakat di daerah dataran rendah itu wilayah yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Pekerjaan yang cocok itu ada petani padi, polisi, karyawan, guru, pedagang. Nah, jadi pekerjaan yang cocok di daerah dataran rendah itu ada petani padi, polisi, karyawan, guru, pedagang, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di daerah dataran tinggi, berbagai pekerjaan yang berkaitan dengan tempat tinggal masyarakat di daerah dataran tinggi itu wilayah yang memiliki ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut ya. Jadi dataran tinggi itu kata kuncinya yaitu ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Pekerjaan yang cocok itu ada petani sayur, peternak, terus kemudian ada pariwisata dan perkebunan. Jadi pekerjaan yang cocok di daerah dataran tinggi itu ada petani sayur, peternak, pariwisata, dan perkebunan. Belajar tentang kehidupan yang ada di pantai ya, di pantai. Berbagai pekerjaan yang berkaitan dengan tempat tinggal masyarakat di daerah pantai itu apa aja? Nah, di daerah pantai itu daerah yang berbatasan langsung dengan laut ya. Pekerjaan yang cocok itu adalah nelayan dan penambak ikan. Nelayan dan penambak ikan. Kemudian ada petani garam, pengrajin cenderamata, kemudian ada pedagang dan pemandu wisata. Nah, itu adalah pekerjaan yang cocok di daerah pantai ya.
Dari video tadi, kan kalian sudah lihat ya, dari dataran rendah, dataran tinggi, semua pekerjaannya itu kan beda-beda ya, dan laut juga kan. Ibu mau tanya, pekerjaan yang dari dataran tinggi itu contohnya apa saja? Ya, coba Wendy. Apalagi? Ya, kamu? Apalagi? Rama? Ya, apalagi? Ada yang bisa lagi? Ya. Menanam sayur, berkebun, beternak. Ya, apalagi? Pemandu wisata, ya, ada wisata tadi. Nah, sedangkan kalau dari dataran rendah, coba Surya, Petani padi, polisi, karyawan, guru, lagi, dalam. ya, dari sana. Terus kalau dari pantai, coba Satya, laut. Terus apa lagi? Garam, ya. Apa lagi? Pedagang. Pedagang apa nih? Sekarang kan banyak pedagangnya. Ya, pedagang untuk wisatawan ya. Terus nambah ikan wisata ya, betul. Nah, dari cerita yang tadi anak-anak baca, di sana kan ada polisi ya. Itu kan tugasnya tadi seperti membantu nyebrang jalan, mengarahkan lalu lintas. Dari pekerjaannya tersebut itu termasuk masuk sila keberapa? Ya, betul. Sila kedua, di mana sila kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Nah, di mana sila kedua itu menumbuhkan rasa saling membantu, tolong menolong. Apa lagi? Ya. Ya. Ya, betul. Ya, tepuk tangan dulu buat Wendy. Sudah. Ya, dari hasil pembahasan pelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Coba, ayo angkat tangannya. Siapa yang bisa? Ya, Surya. Ya, terus? Habis macam-macam pekerjaan apa lagi? Pekerjaan dataran tinggi. Terus tadi apa lagi ada? Dataran rendah lagi. Dan dataran rendah, tinggi, dan laut. Ya. Nilai-nilai yang dapat kita pelajari adalah, ya, siapa yang bisa? Ya, coba. Ya, terus saling, ya, terus tolong, menolong. Ya, ya, betul. Baik, setelah pembelajaran hari ini, apakah kalian senang? Nah, untuk lebih lanjut, untuk memahami tentang materi hari ini, Ibu akan memberikan tes ya, lembar soal. Kalian jawab. Ya, silakan kerjakan dulu. Ibu kasih waktu 5 menit untuk jawab ya. Silakan kerjakan dulu.
sudah selesai 1 bulan. Nah, dari sekarang Ibu harapkan setelah pembayaran ini kalian bisa menerapkan nilai kemanusiaan itu ya. Contohnya saling tolong menolong, membantu. Kita ada sesuatu punya bunyi gitu besok langsung tuh. Ya? Boleh lebihkan 2 provinsi dari. Ya boleh, tulis aja nggak apa-apa. Ya? Apa itu? Profesi kan pekerjaan. Profesi pekerjaan. Ya. Kan tadi udah dijelaskan di depan ya. Sudah selesai? Ya? Apa itu artinya nilai-nilai kemanusiaan? Ya seperti tadi tuh saling tolong menolong seperti itu contohnya. Ya. Kasih Bu. Ya. Ada yang sudah? Kalau sudah kumpulkan ya. Sudah. Ya. Jadi pelan-pelan. Sudah semua ngumpulin? Nah, ya. Nah, dari hasil belajar kita hari ini, nilai-nilai yang kita bisa tanamkan di kehidupan sehari-hari kita adalah satu, menolong. Terus, satu, apa lagi? Saling menghargai. Ya, ada lagi? Itu semua merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat pada sila kedua. Nah, untuk materi hari ini, Ibu cukupkan sampai sini saja ya. Tolong Rama bantu untuk berdoa ya. Sebelum kita membagi kegiatan sebaiknya itu mulai. Ya, terima kasih anak-anak.